Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang isu lingkungan, di mana kita akan membahas salah satu isu lingkungan yang kita rasakan saat ini, yaitu perubahan iklim atau climate change. Nah, dari sini kita akan membahas apa itu climate change, apa saja akibatnya, penyebabnya, akibatnya, dan juga kira-kira apa nih solusi untuk menanggulangi dari perubahan iklim ini. Nah, penyampaian materi ini akan disampaikan oleh Farhan Muhammad, Maulana Malik Wicaksono, Cynthia Egy Purwadi, Fathia Zarani, dan Istiqomah Ifnan Fauzia. Nah, semoga kalian semua yang menyimak dapat menyimak dengan betul agar kalian dapat mendapatkan manfaatnya dan juga berguna bagi yang lain. Nah, apa itu climate change? Climate change atau perubahan iklim merupakan fenomena kenaikan suhu global yang dipicu oleh pemanasan global akibat kenaikan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Nah, climate change ini selalu menjadi perhatian global dan menjadi salah satu tujuan pembenahan di dalam Sustainable Development Goals, yaitu climate action. Nah, apa itu climate action yang tadi disebutkan? Climate action itu adalah tujuan ke-13 dari Sustainable Development Goals terkait penanganan perubahan iklim dengan mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Nah, di target climate action sendiri itu ada 3 target, yaitu yang pertama memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara, mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional, dan yang terakhir meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim. Nah, di sisi kanan ini adalah adalah beberapa dari apa yang mesti dilakukan untuk melaksanakan target climate action ini. Apa sih urgensinya? Menurut 97% ilmuwan, perubahan iklim itu nyata dan disebabkan oleh manusia. Beberapa fakta seperti pertama, sejak tahun 1880, suhu global rata-rata meningkat sebanyak 0,85 derajat Celcius dan mampu mencapai kenaikan hingga 6 derajat Celcius di akhir abad bila tak ada penanganan yang baik. Kedua, emisi global karbon dioksida meningkat 50% lebih cepat sejak tahun 1990. Ketiga, tahun 2010 sampai 2019 disebut sebagai dekade terhangat yang pernah tercatat dalam sejarah. Jadi apa sih penyebab dari terjadinya climate change atau perubahan iklim ini? Salah satu penyebab yang paling besar pengaruhnya adalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia mulai dari pertambahan populasi penduduk hingga pesatnya pertumbuhan teknologi dan industri. Ada beberapa kegiatan manusia yang menyebabkan gas rumah kaca seperti deforestasi. Dari tahun ke tahun, hutan selalu mengalami penyusutan akibat penebangan liar ataupun kebakaran hutan baik sengaja maupun tidak. Padahal hutan memiliki peranan penting dalam penyerapan gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sehingga hutan mampu menguraikan gas rumah kaca dengan baik. Kedua, ada penggunaan energi fosil. Manusia masih memiliki ketergantungan terhadap penggunaan energi yang berasal dari fosil. Pembakaran sumber energi fosil melepaskan gas rumah kaca seperti CO2 dan gas berbahaya lain seperti NO dan SO2. Ketiga, sampah. Penumpukan sampah padat akan menghasilkan gas rumah kaca yang berupa metana yang akan terbang ke atmosfer dan merusak ozon. Berdasarkan data, rata-rata orang di perkotaan Indonesia akan menghasilkan hingga 1 kg sampah perharinya. Diperkirakan akan ada 1 ton sampah yang dapat menghasilkan sampai 50 kg gas metana. Terakhir ada pertanian dan peternakan. Berdasarkan penelitian, sektor pertanian dapat memberikan emisi gas rumah kaca berupa metana tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya yang dihasilkan oleh sawah yang terkena. Selain sektor pertanian, sektor peternakan pun tak kalah dalam mengemisikan gas rumah kaca, yaitu terdapat limbah kotoran busuk yang dihasilkan oleh hewan ternak dan akan menghasilkan gas metana ke atmosfer. Akibatnya,
Perubahan iklim akan memberikan banyak sekali dampak negatif bagi manusia, bumi, dan makhluk hidup lainnya. Apa saja sih dampak negatif yang dihasilkan? Yuk kita bahas. Pertama, akan ada pencairan es dan gletser di kutub utara dan selatan. Penyusutan es Arktik terjadi pada setiap dekade berturut-turut sejak tahun 1979 yang disebabkan karena kenaikan temperatur global air laut yang akan memberikan beberapa dampak negatif di antaranya. Pertama, kenaikan permukaan air laut. Menurut data, sejak tahun 1901 hingga 2010 terjadi peningkatan rata-rata air laut global sebesar 19 cm. Yang kedua, pemutihan terumbu karang yang dapat menyebabkan kematian ribuan jenis ikan di laut. Yang terakhir, abrasi yang dapat merusak kehidupan manusia di sekitar pantai. Akibat selanjutnya yaitu timbulnya berbagai masalah kesehatan. Nah, suhu yang tinggi mampu mengundang banyak penyakit yang membahayakan bagi manusia, seperti serangan panas. Nah, serangan panas ini biasanya terjadi ketika lingkungan sangat panas sehingga menyebabkan suhu tubuh manusia lebih dari 40 derajat Celcius. Dan kemudian akan menyebabkan heat stroke pada manusia tersebut dan menyebabkan kematian. Yang kedua ada malaria, ketiga diare, keempat demam berdarah, dan kelima kolera. Pada skenario terburuknya, hal ini juga dapat menyebabkan kanker kulit karena lapisan ozon yang semakin menipis sudah tidak mampu menyaring sinar matahari. Selanjutnya, akibat yang disebabkan oleh climate change yaitu terjadinya pergeseran musim. Selain karena revolusi bumi, sebenarnya gas rumah kaca juga sangat berperan dalam pergeseran musim. Antara lain akan mengakibatkan satu, keringan dan krisis air bersih karena musim kemarau yang lebih panjang. Yang kedua, yaitu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi di musim penghujan. Yang ketiga, merambat ke sektor-sektor pertanian hingga muncul berbagai masalah ekonomi dan kebutuhan pokok manusia. Selanjutnya, akibat yang disebabkan oleh climate change yaitu hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang makin hari makin menghilang disebabkan oleh semua dampak climate change yang merusak lingkungan, mulai dari naiknya tingkat keasaman air laut karena emisi karbon dioksida, sehingga membahayakan hewan-hewan laut. Yang kedua, yaitu kebakaran hutan yang dapat merusak rumah, flora, dan fauna alami, sehingga flora dan fauna yang dimiliki oleh suatu wilayah akan punah. Yang ketiga yaitu seleksi alam, melalui suhu yang tinggi bagi organisme yang sudah beradaptasi dan juga dapat disebabkan oleh bencana alam. Hingga pada akhirnya ekosistem dan kelangsungan hidup manusia juga akan rusak akibat dari climate change itu sendiri. Nah, skenario terburuk yang dapat terjadi jika climate change tidak dapat kita hadapi atau kita cegah, yaitu bumi tidak dapat lagi menjadi planet yang aman untuk kita tinggali, baik untuk manusia itu sendiri maupun untuk makhluk hidup di dalamnya. Oke, mungkin dampak dari climate change terdengar cukup mengerikan, tapi tenang, masih ada solusinya. Selain kita mengimplementasikan climate action, masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Antara lain adalah mengembangkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, yaitu menggantikan sumber energi fosil yang tidak ramah lingkungan dengan mulai menggunakan energi yang ramah lingkungan seperti energi biomasa, energi arus laut, dan energi angin. Juga yang udah cukup familiar dengan kita adalah energi surya. Terus kita juga bisa nih melakukan penghematan energi gitu dengan mengganti lampu yang lebih hemat energi atau mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan. Kemudian itu adalah melakukan pengolahan sampah. Pengolahan sampah sendiri bisa dimulai dari sebelum sampah tercipta, seperti menerapkan konsep 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan
replace ya. Terus juga ada cradle to cradle, yaitu konsep pembuatan produk tanpa mengeluarkan limbah. Dan kemudian adalah perbaikan hutan, yaitu dengan melakukan reboisasi atau tebang pilih, serta mendisiplinkan para oknum penebangan dan pembakaran liar, karena itu masih menjadi salah satu pilar penting untuk memperbaiki hutan. Hutan sendiri sangat membantu dalam menghilangkan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Oke, setelah panjangnya penjelasan dari kami, apa sih yang kami inginkan? Pada intinya, kita harus mempunyai kesadaran untuk pentingnya gitu, untuk agar kita menyadari bahwa pentingnya menjaga alam, terutama untuk menekan angka kenaikan di suhu bumi kita. Climate change sendiri memberikan banyak sekali dampak yang merugikan, namun banyak pula kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya. Bagaimana pendapat Anda? Mari kita diskusikan. Terima kasih.